Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Ranah Dewa. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menggunakan kecerdikan dan strategi tingkat tinggi untuk mengulur waktu, memecahkan kekuatan musuh, lalu menyiapkan satu serangan pamungkas. Dengan mengorbankan klon dan memanfaatkan rubah dewa bermata 9, Xiaoyan berhasil mencetak Susu dan menghantam klonnya dengan kombinasi petir dan api, menegaskan dominasinya meski berada dalam posisi terdesak. Di dalam pupil mata klon Susu, terpantul bunga petir api ganda di tangan Xiaoyan yang mengembang dengan kecepatan mengerikan, memancarkan aura kehancuran murni. Dengan satu ayunan tangan, Xiaoyan melepaskannya. Dalam pandangan klon Susu, bayangan kematian itu membesar tanpa kendali, lalu seketika menelan segalanya. Pada saat yang sama, klon Yuan Shen Xiaoyan meledakkan seluruh kekuatan ki dan darahnya. Kedua lengannya berubah menjadi belenggu terkuat, mengunci rapat klon Susu hingga tak mampu bergerak sedikit pun. Semua bencana ini berawal dari orang itu. Meski yang dihadapinya hanyalah sebuah klon, Xiaoyan telah memutuskan dia harus dimusnahkan terlebih dahulu. Niat membunuhnya melintas secepat kilat. Petir api ganda pun meledak. Pung! Dalam sekejap, api 3 warna yang membakar langit berpadu dengan petir pemusnah dunia yang mengamuk, menyatu menjadi arus kehancuran mutlak. Di bawah kendali Xiaoyan yang nyaris sempurna, energi ini sama sekali tidak meluap. Seluruhnya menghantam klon Susu yang terkunci rapat oleh klon Yuan Shen. Klon Susu menjerit putus asa. Namun jeritan itu seketika ditelan oleh dentuman ledakan yang mengguncang semesta. Panas ekstrim membakar segala sesuatu. Sementara hukum petir merobek ruang tanpa ampun. Tubuh klon Susu mulai runtuh sedikit demi sedikit di dalam badai kehancuran. Daging dan kulitnya meledak dan berterbangan. Auranya merosot dengan kecepatan yang mengerikan. Meski hanya sebuah klon, serangan ini tetap memberinya luka paling parah yang pernah dia alami. Gelombang ledakan juga menghantam klon Yuan Shen yang mengikatnya. Namun berkat kendali Xiaoyan yang presisi serta tubuh klon Yuan Shen yang luar biasa kuat, kerusakan yang diterimanya tidak fatal dan pulih dalam sekejap. Meski begitu, sebelum klon Susu benar-benar lenyap, Xiaoyan sama sekali tidak berniat melepaskan cengkraman itu. Kehancuran belum berhenti. Di kejauhan, Yao Nantian dan Bing Leidong masih terjerat oleh bayangan binatang buas yang diwujudkan klon Xinzhan melalui kitab Dewa Iblis Surgawi, membuat mereka mustahil meloloskan diri. Gelombang mengerikan petir api ganda menyapu ke arah mereka dengan kecepatan mencengangkan. Cakupannya menelan seluruh wilayah. Dengan sengaja, Xiaoyan mengerahkan daya kehancuran itu kepada keduanya. Mereka benar-benar tak siap. Kekuatan hukum pelindung di sekeliling tubuh mereka seolah terhapus seketika, meninggalkan mereka dan terperangkap di tengah api pembakar langit dan petir yang mengamuk. Jeritan kesakitan yang memilukan pun terdengar. Tubuh mereka tercabik-cabik, dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya. Serangan ini bukan hanya dahsyat, tetapi juga memiliki daya hancur yang bertahan lama, membuat ketiganya bahkan kesulitan untuk sekedar bersuara. Tepat saat Xiaoyan mengerahkan sisa kekuatan terakhir, bersiap menyatu dengan klon Yuan Shen untuk melancarkan pukulan penentu dan menghancurkan klon Susu menjadi kehampaan, perubahan mendadak terjadi. Dunia merah darah itu runtuh tanpa peringatan, hancur dan menghilang seperti bayangan bunga di air atau pantulan bulan di cermin. Semua serangan yang telah dikerahkan dengan segenap tenaga, termasuk pukulan mematikan yang hampir dilepaskan, berubah menjadi ilusi dan lenyap bersama runtuhnya dunia tersebut. Sebuah suara jernih menembus kehampaan. Pung! 3 sosok terlempar mundur, seolah dihantam kekuatan tak kasat mata. Pemandangan di sekitar mereka berubah seketika, kembali ke kehampaan yang dalam dan sunyi. Meski ilusi telah sirna, luka-luka yang mereka derita nyata adanya, terukir jelas di tubuh masing-masing. Di saat paling krusial, penguasa ilusi mimpi kembali turun tangan, memaksa menghentikan serangan pamungkas Xiaoyan. Bagi Xiaoyan, gangguan ini bersifat fatal. Dalam waktu singkat, dia tak lagi mampu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melancarkan petir api ganda dengan daya yang sama. Klon Yuan Shen dan klon Xinzhan pun seketika kembali menyatu ke dalam tubuh asli Xiaoyan. Xiaoyan mendongak tajam, pupil matanya menyusut sekecil ujung jarum saat melihat Susu, Yao Nantian, dan Bing Leidong di depan mahkota emas. Tubuh mereka bertiga bergetar hebat. Adegan penyatuan klon dan tubuh asli yang sebelumnya dialaminya kini terulang kembali. Di bawah kendali penguasa ilusi mimpi, ketiga orang itu justru melebur menjadi satu entitas.
Hal ini sepenuhnya di luar dugaan Xiaoyan. Namun dalam sekejap dia menyadari ini pasti adalah ulah penguasa ilusi mimpi. Di wilayah setengah nyata setengah ilusi, seperti mimpi namun bukan mimpi ini, kejadian seaneh apapun bukanlah sesuatu yang mustahil. Setelah peleburan selesai, tekanan mengerikan yang jauh melampaui tingkat kelima meledak seperti tsunami berwujud, mengguncang seluruh ruang kehampaan. Tiga sosok itu benar-benar menyatu, berubah menjadi makhluk mengerikan dengan wujud ganjil. Lengan kirinya dililit rantai kegelapan milik Klon Susu. Lengan kanannya memadat menjadi tombak es misterius milik Bing Leidong. Di dadanya tertanam kristal darah milik Yao Nantian yang memancarkan aura tidak menyenangkan. Gelombang energi yang dipancarkannya telah mendekati tingkat ke-6 tanpa batas. Yang lebih menggetarkan jiwa, di atas bahunya tumbuh 3 kepala. Wajah Susu, Yao Nantian, dan Bing Leidong. Mereka seperti iblis raksasa. 6 mata penuh niat membunuh kini serempak mengunci Xiaoyan. Makhluk gabungan itu menggerakkan lengan kirinya. Hukum kegelapan memadat menjadi pisau hitam bengkok yang aneh. Lengan kanannya menggenggam tombak es yang memancarkan cahaya dingin mematikan. Kristal darah di dadanya berdenyut, memancarkan gelombang penyerapan yang mengerikan. Dia melangkah maju. Tekanan yang mendekati tingkat ke-6 berubah menjadi gelombang nyata dan menghantam Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan mendengus tertahan. Tubuhnya terdorong mundur tanpa kendali. Ki dan darah di dadanya bergolak. Jantungnya berdegup liar. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang luar biasa kuat, satu hantaman ini sudah cukup melumpuhkannya. Dalam sekejap, sosok terdistorsi itu muncul tepat di hadapannya, membawa postur bertarung yang melanggar akal sehat. Pisau hitam dan tombak es menusuk bersamaan, seolah menyeringai membawa kematian. Reaksi Xiaoyan sangat cepat, tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan berpindah ratusan zang dalam sekejap. Namun kilatan dingin hitam muncul lebih cepat dari reaksinya. Serangan jarak jauh dari pisau hitam itu, Xiaoyan tak sempat menghindar. Satu lengannya tertebas dan terputus secara brutal. Hampir bersamaan tombak es itu menembus ruang, muncul dari kehampaan dan menusuk tepat perut Xiaoyan. Energi dingin menusuk tulang meledak dari luka tersebut, menyebar liar, berusaha membukukan seluruh tubuhnya menjadi patung es. Bayangan kematian yang belum pernah sekuat ini langsung menyelimuti Xiaoyan. Apakah semuanya akan berakhir di sini? Jika tubuh ini jatuh, Klon Yuanzhen dan Klon Shinchan pun akan ikut terjerumus ke dalam kehancuran. Di ambang hidup dan mati, kilatan keganasan menyala di mata Xiaoyan. Satu-satunya lengannya yang tersisa diselimuti api yang berkobar hebat. Dia mencengkram tombak es yang tertancap di perutnya, mengabaikan rasa sakit yang luar biasa, dan menariknya keluar dengan paksa. Tanpa jeda sedikit pun, sosoknya menjadi samar dan kabur. Kekuatan gerakan jiwa void telah diaktifkan. Xiaoyan terus berpindah dan menghindar di dalam kehampaan, nyaris lolos dari rentetan serangan mematikan berikutnya. Sial, tempat ini sulit dibedakan antara nyata dan ilusi. Seperti mimpi, namun bukan mimpi. Hukum-hukumnya kacau. Dalam kondisi seperti ini, aku justru berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Xiaoyan terus menggerutu dengan dirinya sendiri. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.